Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang tren, yaitu time frame berapa sih yang paling cocok, time frame berapa sih yang paling akurat untuk melihat tren di forex market. So, teman-teman, ini adalah video lanjutan. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendeteksi tren di forex market dengan menggunakan exponential moving average, atau lebih tepatnya kita pakai 4 EMA. Nah, kalau teman-teman belum nonton videonya, nanti setelah selesai video ini teman-teman silahkan lanjut ke video tadi. Nanti linknya akan saya taruh di sudut kiri atas di sini atau di deskripsi di bawah video ini. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang baru kenalan sama channel ini dan belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru tentang tren, tentang forex seperti video kali ini. Oke? Nah, langsung saja teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara lain untuk mendeteksi tren selain menggunakan exponential moving average, yaitu dengan menggunakan sebuah tools. Dan ini adalah salah satu cara favorit saya yang lain untuk mendeteksi tren selain menggunakan 4 EMA, yaitu dengan menggunakan sebuah tools yang kita sebut dengan iTrend, teman-teman. Nah, iTrend ini, teman-teman, ini adalah tools yang diciptakan oleh teman-teman dari Ruang Trader. Nah, iTrend dibandingkan dengan 4 EMA, itu punya beberapa kelebihan. Kalau teman-teman menggunakan tools ini dengan benar, dan teman-teman ngerti cara menggunakan tren dengan menggunakan 4 EMA dengan benar, sebenarnya dua tools ini tidak akan contradicting ya. Dua-duanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi misalnya teman-teman pakai 4 EMA, teman-teman akan menemukan oke, Eurochart sekarang sedang berada dalam downtrend. Dan ketika teman-teman cek trennya menggunakan iTrend, teman-teman pun akan menemukan bahwasanya oke, Eurochart di H1 sedang downtrend. Jadi hasilnya antara iTrend dan 4 EMA itu hasilnya akan sama. Ya, jadi teman-teman jangan bingung, jangan confuse. Karena dua metode ini adalah pendekatan yang sedikit berbeda, tapi hasil akhirnya kurang lebih sama. Bedanya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan iTrend, teman-teman akan mendapatkan lebih banyak data, di mana data-data ini bisa membantu teman-teman mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Apa aja itu, Mas? Kita bahas ya. So gini, sebelum kita masuk ke iTrend-nya, saya ingin memperkenalkan beberapa karakteristik yang ada di market gitu ya. Karakteristik. Nah, beberapa karakteristik ini, teman-teman, biasanya mereka tend to last istilahnya ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi, cenderung berlanjut ya, cenderung bertahan cukup lama. Nah, sebagai trader, teman-teman perlu mengerti beberapa karakteristik di market yang tend to last, yang bertahan cukup lama atau yang cenderung berlanjut. Kenapa, teman-teman? Apa gunanya saya tahu karakteristik market yang tend to last, yang cenderung berlanjut, yang cenderung bertahan lama? Ada dua keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan sebagai trader. Yang pertama, kalau teman-teman memahami karakteristik ini yang cenderung berlanjut, teman-teman akan mendapatkan higher probability trade ya. Kenapa? Karena karakteristik ini cenderung berlanjut, karakteristik ini cenderung bertahan lebih lama, otomatis ketika market masuk ke karakter ini, kemungkinan dia bertahan di karakter itu lebih lama daripada kemungkinan dia ganti karakter. Sehingga apa? Ketika teman-teman bisa spotting, bisa menemukan karakter tadi lebih awal, kemungkinan market bergerak searah dengan analisa kita lebih besar daripada kemungkinan dia bergerak tidak beraturan. Oke? Sehingga apa? Sehingga teman-teman punya probability yang lebih tinggi. Bukan berarti tidak bisa loss ya teman-teman, tetap bisa salah, tetapi kemungkinan teman-teman benar akan lebih tinggi dibanding kemungkinan teman-teman salah. Itu yang pertama. Keuntungan pertama kalau teman-teman memahami karakteristik ini. Keuntungan kedua, teman-teman, yang bisa teman-teman dapatkan adalah selain punya higher probability, teman-teman punya longer lasting trade. Transaksi teman-teman bisa bertahan lebih lama. Teman-teman bisa hold transaksinya lebih lama. Artinya apa? Artinya jika teman-teman benar, misalnya kita benar nih, kita masuk ke market, arah kita sudah benar. Karena karakteristik ini cenderung berlanjut dan cenderung bertahan lebih lama, maka teman-teman bisa hold transaksinya lebih lama. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa memaksimalkan profit. Artinya TP-nya bisa lebih jauh, profitnya bisa lebih banyak, lebih maksimal. Nah, apa aja karakteristik ini, teman-teman? Ada 3 yang akan kita bahas di video kali ini, teman-teman. Yang pertama adalah market trend ya. Market trend. Trend itu apa, teman-teman? Trend itu simpel ya. Trend itu adalah arah dari market, gampangnya gitu ya. Arah dari market. Arahnya kemana, Mas? Arahnya mostly cuma ada 3. Kalau nggak naik atau uptrend, turun atau downtrend atau menyamping. Kita nyebutnya dengan sideways gitu ya. Jadi
Arahnya kalau nggak naik, turun, sideways, uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, tren ini termasuk salah satu karakteristik yang bertahan cukup lama. Guru saya, dulu saya punya mentor namanya Todd Davis, dia bilang, trend tend to continue, range tend to double, katanya. Jadi tren itu cenderung berlanjut, range itu cenderung double, cenderung 2 kali lipat. Kita nggak akan bahas yang kedua, kita akan bahas yang pertama aja. Trend tend to continue, tren itu cenderung berlanjut. Artinya apa? Kalau tren cenderung berlanjut dan teman-teman masuk searah dengan tren, kemungkinan pertama teman-teman dapat higher probability trade. Kemungkinan transaksi teman-teman benar itu lebih tinggi daripada kemungkinan salah. Artinya gini, misalnya Euro chart sedang berada dalam downtrend. Oke. Artinya apa? Karena tren cenderung berlanjut, kalau teman-teman masuk ke Euro chart, kemungkinan dia bertahan di dalam downtrend itu lebih tinggi daripada kemungkinan dia tiba-tiba ganti tren. Maka teman-teman akan dapat higher probability. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman masuk searah dengan tren dan trennya berlanjut, otomatis teman-teman bisa hold transaksinya lebih jauh, lebih panjang, sehingga profitnya bisa lebih maksimal. Nah, ini yang dimaksud dengan market trend. Nah, beberapa tools bisa mendeteksi tren ini dengan baik. Misalnya 4 EMA, kita bisa lihat tren ini dengan baik. Tapi, tren saja tidak cukup, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah namanya market sustain. Anggaplah sustainability, ya. Jadi gini, banyak orang berpandangan trend is your friend, which is benar, teman-teman. Trend is your friend until it bends. Ya. Jadi trend itu teman Anda sampai dia balik arah. Nah, jadi ini salah ketik sustainability-nya, nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting teman-teman ngerti maksudnya. Market sustainability itu apa? Kita perlu tahu, teman-teman. Oke, trennya naik nih. Pertanyaan kedua adalah seberapa lama tren ini sudah berlangsung? Kita perlu tahu. Dan hal kedua yang kita perlu tahu adalah berapa lama tren ini biasanya berlangsung. Namanya tren kan nggak langsung hilang ya. Namanya tren ya bertahan sebentar lah atau agak lama. Banyak tren, misalnya tren macam-macam. Dulu ada tren cappuccino cincau, ya ada gitu ya. Terus ada tren es kepal Milo, misalnya ada tren celana cut bray, tren celana pensil. Namanya tren ya cenderung berlanjut beberapa bulan gitu, cukup lama gitu ya. Nah, dalam market juga gitu, tren biasanya cenderung berlanjut. Tetapi, hal yang paling penting kita tahu, oke, kita tahu nih Euro chart sedang downtrend. Oke, kita tahu nih Euro USD sedang uptrend misalnya. Oke, kita tahu GBP USD sedang uptrend. Tapi apakah uptrend saja cukup? Nah, kalau teman-teman tidak tahu yang kedua, tidak tahu market sustainability, seringkali orang terjebak. Oke, ini uptrend dia buy terus, ketika tiba-tiba dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sudah berada di penghujung dari tren. Harusnya sudah ujung, dia nggak tahu kalau itu sudah ujung, sehingga dia buy. Buy di mana? Di puncak gunung. Atau seringkali kita tahu, oke, ini downtrend, tapi kita nggak tahu nih downtrendnya ini sudah berlangsung berapa lama. Dan yang kedua, biasanya downtrendnya berlangsung berapa lama. Sehingga kalau kita nggak tahu, bisa jadi kita beli searah dengan tren atau jual searah dengan tren, tetapi ternyata trennya sudah di ujung, kita udah mau balik arah. Sehingga apa yang terjadi? Kita sell di dasar lembah. Ya, buy di puncak gunung, sell di dasar lembah. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalami, ada yang familiar, silahkan komen ya kalau ada yang ngalamin gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena benar. Poin pertama, teman-teman bisa dapetin dengan benar. Trend is your friend. Tapi trend is your friend until it bends, kan, sampai dia balik arah gitu. Jadi kita perlu tahu, oke, misalnya Euro USD atau GBP USD atau Gold ini sedang uptrend. Kita perlu tahu, oke, uptrend ini biasanya berlangsung berapa lama? Oh, biasanya 7 hari. Oh, biasanya 10 hari. Kita perlu tahu sustainability-nya. Yang kedua, kita perlu tahu, oke, biasanya 10 hari. Tapi sekarang udah running berapa hari nih? Sudah 3 hari kah? 5 hari kah? Sehingga kita tahu apakah kita masih punya peluang untuk follow trend atau sebenarnya trennya udah berakhir dan kita perlu hati-hati untuk tidak follow trend lagi. Gitu. Dalam bisnis kan juga gitu. Oh, ini bisnis ini lagi trending. Betul sih lagi trending. Tapi lagi trending ini apa? Apakah bisnis ini trennya baru dimulai sehingga kita bisa masuk ke bisnis itu dan profit lebih jauh lagi? Atau ini benar sih lagi trending tapi trennya sudah mau berakhir. Nah, itu kita perlu tahu. Market sustainability. Dan yang ketiga, teman-teman, namanya adalah market volatility. Kita nggak akan bahas lebih detail di sini. Intinya gini, market volatility adalah seberapa cepat harga bergerak dalam tren tadi. Sehingga kalau kita tahu 3 hal ini, teman-teman, kita tahu 3 data ini akan membantu teman-teman untuk mengambil keputusan. Apakah saya sebaiknya jadi buyer, apakah saya sebaiknya jadi seller, atau apakah sebaiknya saya libur. Nah, yang 3 ini penting, teman-teman. Banyak orang tidak tahu kapan waktunya libur. Gitu ya. Kapan kita libur ya? Kalau marketnya nggak jelas, maka kita perlu libur ya. Sometimes the best position is no position, katanya. Jadi kadang-kadang posisi terbaik adalah ya tidak entry gitu ya. So,
Tiga karakter ini ada di dalam tools iTrend. Nah, ini yang tidak kita temukan di video pertama tentang 4EMA. 4EMA kita bisa mendeteksi tren, tapi kita nggak bisa melihat market sustainability dan kita nggak bisa lihat market volatility. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara penggunaannya, teman-teman. Nah, iTrend ini sedikit berbeda dengan 4EMA, di mana kemarin kita udah bahas kalau teman-teman pakai 4EMA, teman-teman gunakan di time frame yang teman-teman gunakan untuk entry. Misalnya kayak gini, teman-teman bisa lihat Eurochart H1, kalau kita pakai 4EMA, kita tahu Eurochart sedang berada dalam strong downtrend ya, sedang berada dalam downtrend yang kuat. Kenapa, Mas? Karena harga di bawah EMA 200, para EMA berada di bawah EMA 200. Dan kalau teman-teman lihat, kita punya beautiful drop base drop di sini yang kita bisa gunakan sebagai entry gitu ya, sebagai entry. Nah, untuk iTrend, teman-teman, iTrend ini kita tidak menggunakan di time frame yang sama yang kita gunakan untuk entry. Tetapi kita punya algoritmanya, kita punya pasangan time frame yang teman-teman tinggal contek aja gitu ya. Jadi gini, kalau teman-teman menggunakan 4EMA gitu ya, 4EMA, teman-teman untuk melihat tren di H1, teman-teman ceknya di H1, 4EMA-nya H1. Kalau kita mau melihat H4, ya sama, H4 gitu ya. Kalau mau cek di daily, sama, kita pakai D1. Kalau kita mau entry di M15, maka kita cek trennya di M15 juga. Jadi sama ya. Jadi kalau kita pakai 4EMA, kita pakai time frame yang sama yang kita gunakan untuk entry. Atau dalam hal ini untuk melihat area unfill ordernya. Atau UFO-nya atau supply and demand-nya. Nah, tapi kalau teman-teman pakai iTrend, kita sudah ada algoritmanya. Gampangnya gitu ya. Yang teman-teman bisa contek. Nah, di iTrend, kalau teman-teman mau entry di H1, maka teman-teman perlu cek iTrend-nya di daily. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi iTrend kita menggunakan time frame yang lebih tinggi untuk melihat tren. So, kalau teman-teman mau entry di H1, teman-teman akan melihat iTrend-nya di daily. Kalau teman-teman tipenya swing, teman-teman pengen entry di H4 gitu ya, teman-teman, maka teman-teman bisa cek iTrend-nya di time frame weekly ya. Kalau teman-teman mau entry di daily, berarti iTrend-nya di monthly ya. Kalau teman-teman mau entry misalnya, oke, saya tipenya scalper, Mas, saya mau M15, maka iTrend-nya kita bisa cek di H4 gitu ya. Dan kalau teman-teman mau entry di M5, iTrend-nya berarti di H1 ya. Jadi ini pasangan time frame-nya. Jadi sebelah kiri ini adalah entry time frame teman-teman semua. Kalau kita mau ngecek iTrend di H1, mau ngecek trend di H1, maka iTrend yang kita pakai adalah daily. Kalau kita mau entry di H4, iTrend-nya weekly. Kalau kita mau entry di daily, iTrend-nya monthly. Kalau kita mau entry di M15, iTrend-nya H4. Kalau mau entry di M5, iTrend-nya H1. Hasilnya sama nggak, Mas? Kurang lebih sama. Cuman bedanya dia punya beberapa data yang lebih spesifik gitu ya, yang akan bantu teman-teman untuk saya tahu nih trennya downtrend, tapi kayaknya sudah mau berakhir sehingga dengan teman-teman menggunakan tools ini, teman-teman akan terhindar dari buy di puncak gunung dan sell di dasar lembah gitu ya, kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai 4EMA, kita udah tahu nih, kita punya strong downtrend. Pertanyaannya, kalau saya mau pakai iTrend, gimana caranya? Saya perlu pakai time frame lain ya, saya pakai time frame daily gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya punya toolsnya sudah saya attach. Tools ini namanya iTrend. Teman-teman bisa lihat di sini ada iTrend di bawah sini, di kotak paling bawah. Cara bacanya simpel banget, teman-teman. Cara bacanya simpel banget. Saya akan gedein. Ini teman-teman nanti apalin ya. Atau teman-teman foto aja, saya hapus sekarang biar nggak penuh chartnya. Sementara di sini nggak mengganggu ya. Oke. So, untuk melihat iTrend, pertama teman-teman perlu lihat warnanya. Warnanya cuma ada dua, teman-teman, ada merah, ada hijau. Kalau merah berarti downtrend, kalau hijau berarti uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan confirm. Kalau confirm berarti trennya confirm. Karena kadang-kadang trennya downtrend, warnanya merah, tapi kalau di sini tulisannya unconfirm, berarti dia tidak begitu kuat. Nah, berikutnya, teman-teman, ada di sini namanya statistiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini average 5. Nah, ini yang tidak ada kalau kita menggunakan 4EMA. Average ini apa? Artinya gini, average itu gini. Secara statistik, berdasarkan data di masa lalu, ingat ini secara statistik, biasanya Eurochart kalau downtrend, kita lihat Eurochart kalau downtrend ini, biasanya downtrendnya berlangsung selama 5 hari. Jadi kalau dia downtrend, biasanya downtrendnya berlangsung 5 hari. Oke, kita bisa lihat ini downtrend ada beberapa hari. Nah, berdasarkan data di masa lalu, biasanya kalau downtrendnya ini berlangsung selama 5 hari. Jadi ini adalah market sustainability-nya.
Oke, kita tahu Eurochart sedang downtrend. Biasanya downtrend di Eurochart berlangsung berapa hari sih? Nah, kita bisa tahu datanya 5 hari dengan menggunakan iTrend. Nah, yang paling penting di sini ada namanya current. Nah, di sini ada current, teman-teman bisa lihat panah yang ketiga. Average, ada current. Current ini menunjukkan sekarang sudah berlangsung berapa lama. Nah, ini yang penting, teman-teman. Kita tahu arah trennya, dan yang kedua, kita juga perlu tahu, oke, trennya benar nih downtrend. Tapi biasanya downtrendnya berapa lama dan sekarang sudah berapa lama, sehingga apakah kita masih punya peluang untuk ride the trend. Berdasarkan iTrend, kita tahu teman-teman, downtrend di Eurochart, kita tahu Eurochart confirm downtrend. Kenapa? Karena di sini warnanya merah dan di sini tulisnya confirm. Dan kita tahu downtrendnya biasanya berlangsung selama 5 hari. Dan kedua, kita tahu ini adalah hari pertama, teman-teman. Ini adalah hari pertama. So, secara statistik, Eurochart kemungkinan besar akan melanjutkan downtrend paling tidak selama 4 hari ke depan. Kenapa? Karena sekarang hari pertama, berarti kita tahu Senin, hari pertama, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Paling nggak sampai Jumat, secara statistik, Eurochart kemungkinan besar akan lanjut downtrend. Artinya apa ketika kita sell Eurochart? Kita punya beberapa hal. Pertama, kita punya kemungkinan transaksi kita benar lebih tinggi dibanding salah. Kedua, kalau kita benar, kita bisa hold transaksinya lebih lama. Paling nggak kita bisa hold sampai hari Jumat, sehingga TP-nya bisa lebih jauh. Nah, itu data yang disajikan buat kita. Versus kalau kita nggak pakai iTrend, teman-teman mungkin oke, kita bisa lihat trennya. Tapi kan kita nggak tahu, oke ini uptrend nih. Ini udah uptrend nih. Kita nggak tahu, oke uptrend ini masih lanjut atau udah mau balik arah kan gitu. Kita belum tahu. Nah, kalau dengan iTrend, kita bisa tahu secara statistik, oke ini downtrend dan ini adalah hari pertama downtrend. Berarti menarik dong, ini tren baru dimulai, masih anget-angetnya. Dan kita tahu, oke biasanya trennya berlangsung 5 hari. Oke. Nah, kalau biasanya berlangsung 5 hari, artinya kita masih punya peluang 4 hari lagi untuk memaksimalkan tren ini. Versus kalau misalnya kita lihat misalnya GBP USD misalnya. Nah, GBP USD teman-teman bisa lihat kalau kita pakai rule 4 EMA, kita tahu oke, GBP USD sedang berada dalam uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lain di atas EMA 200. Kita tahu uptrend. Nah, tapi kan uptrendnya udah berlangsung lama nih, teman-teman. Udah berlangsung cukup lama. Udah naik dari bawah sini sampai ke atas sini. Nah, kalau teman-teman pakai iTrend, hasilnya sama. Teman-teman bisa lihat di sini GBP USD itu warnanya hijau dan confirm. Berarti confirm uptrend. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada expired yes. Nah, expired yes. Expired yes ini apa? Gini, secara statistik, GU kalau uptrend, biasanya uptrendnya berlangsung selama 6 hari. Jadi biasanya GU itu kadang uptrend, kadang downtrend. Kalau uptrendnya biasanya berlangsung selama 6 hari. Sekarang itu sudah hari ke-16, karnya udah 16. Jadi ini sudah melebihi kebiasaannya. Mungkin nggak dia lanjut terus? Ya mungkin aja, tapi probability-nya lebih rendah. Kenapa? Karena trennya sudah berlangsung cukup lama dan sudah melewati kebiasaannya. Misalnya gini, oke, musim hujan itu biasanya berlangsung selama 3 bulan misalnya. Kita tahu nih, musim hujan biasanya berlangsung selama 3 bulan. Dan sekarang adalah minggu pertama musim hujan. Artinya sebagai petani kita tahu nih, oke ini minggu pertama musim hujan, biasanya musim hujan 3 bulan. Atau 4 bulan, berapapun itu ya, saya nggak tahu. Nah, anggaplah musim hujannya 4 bulan. Ini sekarang baru bulan pertama. Kalau ini bulan pertama dan kita tahu musim hujannya berlangsung 4 bulan, artinya kita bisa menanam apapun yang mau kita tanam yang panennya kurang lebih 3 bulan. Kenapa? Karena kita masih akan dapat musim hujan selama 3 bulan ke depan. Sehingga kita bisa capitalize musim hujan ini selama 3 bulan ke depan karena secara kebiasaan, berdasarkan statistik, biasanya musim hujannya 4 bulan dan ini baru bulan pertama. Nah, itu gunanya. Nah, kalau climate-nya sudah expired, artinya apa? Sudah melewati kebiasaan. Gimana itu, Mas? Oke, kita tahu sekarang musim hujan. Oke, musim hujan biasanya berlangsung 4 bulan. Tetapi, sekarang sudah bulan ke-5, Mas. Kita tahu sih ini musim hujan, dan biasanya musim hujan berlangsung 4 bulan. Tapi sekarang udah bulan ke-5. Artinya apa? Artinya kalau kita mau nanam sesuatu hati-hati. Kenapa? Karena ini udah ngelewatin kebiasaannya. Biasanya bulan-bulan gini udah musim kemarau. Kalau sekarang musim hujan, jangan-jangan ini di luar kebiasaan. Artinya, sudah hampir lewat musim hujannya, dia bisa sewaktu-waktu berganti ke musim kemarau. Jadi, tidak bijak kalau saya mau nanam tanaman yang butuh hujan selama 3-4 bulan ke depan. Kurang lebih gitu. Analogi yang teman-teman bisa gunakan. Jadi, GU, kita tahu, oke, GU sedang berada dalam uptrend. Tapi uptrendnya sudah expired, sudah melebihi kebiasaannya. Nah, gitu contohnya. Kita lihat misalnya CAD JPY. Ya, CAD JPY.
Kemarin kita juga punya setup di sini teman-teman, di video 4 EMA kita bahas ini. Kita bisa lihat teman-teman, oke, CAD Yen sekarang berada dalam strong uptrend. Kita tahu harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200. Ini informasi yang teman-teman punya. Tapi kalau teman-teman pakai iTrend, teman-teman dapat lebih lengkap lagi. Yang pertama, teman-teman punya namanya warna hijau. Artinya teman-teman tahu, oke, ini sekarang berada dalam confirm uptrend. Yang kedua di sini tulisannya confirm, berarti sudah confirm uptrend. Nah, teman-teman bisa lihat expired-nya no. Kalau GU tadi expired-nya yes, artinya sudah melewati kebiasaan. Kalau ini expired-nya no, artinya trennya belum expired. Kenapa? Karena secara statistik CAD Yen kalau uptrend, uptrendnya berlangsung selama 6 hari. Di sini teman-teman bisa lihat average-nya 6. Dan sekarang baru hari ketiga. Oke. Artinya apa? Kita masih punya peluang secara 3 hari ke depan, kemungkinan besar CAD Yen masih akan bertahan dalam uptrend. Sehingga apa? Sehingga masih cukup bijak kalau kita mau buy. Kenapa? Karena kita masih punya room to move, kita masih punya profit yang bisa kita hold transaksinya sampai mencapai target. At least secara statistik minimal 3 hari ke depan, kemungkinan masih lanjut uptrend. Sekali lagi ini probability ya, tidak 100% pasti benar. Oke? Nah, itu 2 fitur yang ada di dalam iTrend. Pertama menunjukkan trend, menunjukkan expired atau belum, dan ada statistiknya. Dan yang ketiga teman-teman di sini ada di iTrend ini ada namanya ATR spread ya, ATR spread. Saya nggak akan bahas detail tentang ATR spread, tentang lidi-nya ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen pembahasan lebih detail, teman-teman silahkan nonton video saya bareng Jose Blasco, judulnya Forex Market dalam 3 dimensi. Ya, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video dan juga di link di atas ini. Judulnya Forex Market dalam 3 dimensi, di mana teman-teman bisa memanfaatkan panjang ekornya ini untuk bisa punya probability yang lebih tinggi lagi di Forex Market. Gitu ya. Kita bahas lain waktu ya, biar nggak kebanyakan ya. Nah, tapi intinya secara pendeknya gitu ya, lidi ini berfungsi untuk melihat kira-kira butuh waktu berapa lama kalau kita pasang order buy untuk tahu harga kembali ke area kita. Kita balik ke Eurochart lagi, kasus tadi. Kita udah tahu teman-teman, Eurochart sekarang berada dalam strong downtrend, ya, berada dalam strong downtrend, dan teman-teman bisa lihat ini 0,58 ya, atau 0,58 angka dari ATR spread-nya. 0,58 ini artinya gini, kalau kita punya setup di Eurochart, setup kita apa? Setup kita jelas ketika kita udah tahu kita mau buy atau sell. Kemarin video sebelumnya, pertanyaan kedua adalah sell-nya di mana? Nah, sell-nya di mana? Kita bisa tahu kira-kira sell itu kapan kepanggilnya berdasarkan kecepatan harga, berdasarkan market volatility. Nah, dengan kecepatan harga sekarang dan dengan range harian yang Eurochart punya sekarang, ini lumayan kompleks teman-teman, tapi intinya kemungkinan besar kalau teman-teman punya setup sell di Eurochart, setup ini akan ke-fill. Kalau dia mau ke-fill, dia akan butuh 0,6 hari. Ya, dia akan butuh 0,6 hari. Nggak nyampe sehari. Nah, itu kita bisa tahu. Versus kalau misalnya CAD-JPY, misalnya teman-teman, kita bisa lihat, oke, CAD-JPY kita strong uptrend, kita mau buy. Nah, kalau kita punya area buy, maka untuk harga turun ke area buy kita, dia butuh waktu 1,051. Jadi lebih dari 1 hari. Jadi kemungkinan besar entry teman-teman tidak akan kepanggil hari ini, tapi kemungkinan besar kalaupun dia akan kepanggil lebih dari 1 hari dari sekarang. Jadi mungkin besok malam atau besoknya lagi gitu ya. Nah, itu data yang bisa teman-teman dapatkan dari iTrend. Nah, lebih detailnya teman-teman nonton Forex dalam 3 dimensi. Nah, gimana cara entry-nya, Mas? Entry-nya di mana? Jawabannya sama persis ya. Jawabannya sama persis. Kalau kita di Eurochart tadi, kita sudah tahu kita sedang berada dalam downtrend, maka kita mau nge-sell ya. Tadi kita lihat iTrend-nya di daily, maka kita akan nge-sell-nya di H1. Teman-teman tahu kalau saya lakukan manual, saya akan sell di drop by stop seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tools yang bisa saya pakai untuk menggambar drop by stop dengan lebih mudah, teman-teman, saya akan hapus semuanya ya. Saya akan hapus semuanya. Teman-teman bisa pakai satu tools namanya iZone ya. Saya akan nyalakan iZone-nya di sini. Nah, iZone ini adalah tools yang bisa mendeteksi di mana area supply and demand atau di mana letak unfill order dari institusi secara otomatis. Dan bukan hanya itu, teman-teman, iZone ini juga akan ngasih reference line di mana kira-kira yang punya probability lebih tinggi. Misalnya, kita udah tahu nih Eurochart downtrend. Berarti kan kita mau sell. Betul ya? Dan seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kita tidak mau sell now, kita tidak mau sell sekarang. Tapi kalau mau sell, kita akan tunggu dia koreksi ke harga mahal. Kita mau sell di harga mahal. Harga mahal itu apa? Harga mahal ya supply atau UFO. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa UFO. Di sini ada UFO 1, 2, 3, 4. Ada 4 UFO. Nah, di antara 4 UFO ini, yang mana yang paling oke probability-nya?
Nah, menurut tools ini, teman-teman, kalau tadi saya gambar manual, saya gambar area ini, karena saya sudah belajar, saya sudah punya data di kepala saya. Tapi kalau teman-teman belum sebanyak saya datanya, teman-teman bisa pakai tools ini namanya iZone. Nah, iZone ngasih reference line. Teman-teman bisa lihat dari 4 area ini, ada satu area yang ada garis hijaunya. Yaitu ini ya, antara 1,46844 sampai 1,47101. So, kita bisa pasang sell limit di sini ya. Kita bisa gunakan area ini 1,46844 sebagai area sell kita. Jadi kita bisa pasang sell limit di sini 1,46844 dan stop loss kita tentu saja di luar area ya, di luar ini, di atas 1,47101. Biasanya berapa pips, Mas? Biasanya 5 sampai 6 pips ditambah dengan spread. Oke, 5 sampai 6 pips ditambah dengan spread. Jadi misalnya kita anggap oke, Eurochart spreadnya 2, berarti mungkin SL kita di 1,718 berarti ya, 1,718 ya, 1,4718 sekitar itu stop lossnya. Oke, tapi lebih detail nanti kita akan bahas tentang stop loss dan lain-lain ini di seminar ya. Kalau teman-teman pengen dapetin step by step gimana saya naruh stop lossnya, TP-nya di mana dan banyak hal, teman-teman bisa hadir ke seminar offline kita ya. Seminar offline itu biayanya sangat terjangkau menurut saya, teman-teman, dan teman-teman dapat banyak banget hal di sana. Salah satunya teman-teman akan dapatin komplit strategi trading yang saya pakai. Semua trading plan saya dari A sampai Z. Jam berapa saya bangun, chart time frame berapa yang saya buka, saya lihat apa, habis itu saya ngapain, saya mau buy di mana, sell di mana, stop loss-nya di mana, TP-nya di mana, risk-nya berapa, money management-nya gimana, dan lain-lain. Teman-teman akan dapetin semua yang saya lakukan di trading room saya kalau teman-teman hadir ke seminar kita. Nah, jadwal seminarnya teman-teman silahkan cek deskripsi di bawah video ini. Dan jadwal terdekat yang kita punya adalah di Solo ya, tanggal 8 April, jadi hari Sabtu besok. Teman-teman bisa hadir dan teman-teman bisa buka bareng dengan kita ya. Kalau teman-teman ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Kalau saya jauh gimana, Mas? Teman-teman bisa ikut online. Caranya teman-teman silahkan daftar di link di bawah ini ya. Nanti kita taruh linknya. Oke, so kita akan lihat, kita akan punya sell di sini ya. Teman-teman bisa pakai iZone atau teman-teman bisa gambar secara manual drop is drop. Jadi hasilnya antara 4 EMA dengan iTrend kurang lebih sama. Bedanya iTrend punya statistik dan iTrend punya ini ATR spread-nya ya. Nah, kita lihat misalnya CAD-JPY. Nah, CAD-JPY kemarin teman-teman di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat kita punya area di sini ya. Saya akan matiin dulu. Kita punya area di sini sebelumnya ya, area buy di sini. Cuman area buy ini sekarang gitu ya, EMA-nya sudah lewat ya. EMA-nya sudah meninggalkan area. So, secara trend trade ini sudah bukan trend trade kalau kita entry di H1. Kenapa? Karena begitu harga masuk ke area, harga sudah di bawah EMA 200. Jadi udah bukan uptrend lagi. Maka kalau teman-teman trend trade ini perlu di cancel. Kecuali nanti teman-teman punya strategi lain, which is kita akan bahas lebih lengkap ya. Nggak akan bahas di sini karena nggak akan selesai. Tapi secara trend trade ini udah cancel. Nah, kalau ini cancel teman-teman, di mana area berikutnya? Nah, kita perlu area buy atau rally base rally yang di atas EMA 200 tapi dekat-dekat EMA 200. Dalam hal ini kita punya area ini, teman-teman. Area ini yang berada di atas EMA 200 dan dekat-dekat dengan EMA 200. Which is harga udah retest sekali, udah sempat naik. Nah, sekarang kalau kita mau buy, kita akan tunggu harga untuk koreksi ke sini, buy, dan kita akan lanjutkan trennya. Oke? Nah, teman-teman bisa pakai area ini, rally base rally ini sebagai area untuk setup teman-teman semua. Kalau teman-teman mau buy di CAD Yen. Oke? Nah, kalau teman-teman mau pakai tools, teman-teman bisa lihat tadi dengan iTrend juga hasilnya sama gitu ya. Kita punya strong uptrend, confirm, belum expired, dan kita masih punya secara statistik paling nggak 3 hari ke depan CAD Yen bisa naik. Nah, di mana buy-nya? Setelah kita tahu kita mau buy-nya di mana? Jawabannya simple. Kita juga bisa aktifkan toolsnya, namanya iZone. Ini tools yang sama yang dibikin oleh teman-teman dari Ruang Trader, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal nyalakan iZone-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa area demand. Dan yang mana yang paling direkomendasi, teman-teman bisa lihat yang ada garis hijaunya ya, simple. Berarti area yang direkomendasi adalah area yang sama dengan yang saya gambar tadi. Ini adalah rally base rally, yaitu di 97,596 ya. Biasanya kalau kayak gini kita bulatkan ke atas, teman-teman. Dan jangan lupa kalau buy ditambahin spread gitu ya. Berarti 9760. Tergantung spread teman-teman semua. Kalau spreadnya 1 pip, berarti kita akan entry di 9761. Kalau broker teman-teman spreadnya 2, berarti kita akan entry di sekitar 97,62 ya entry-nya. Jadi entry-nya adalah ini plus spread yang ada di broker teman-teman semua.
Stop lossnya di mana, Mas? Stop lossnya kita bisa pakai 5-6 pips di bawah area. So, paling enggak kalau kita mau taruh stop loss, berarti stop lossnya bisa di 31 misalnya. Ya, saya taruh di sini supaya teman-teman dapat gambaran ya. Stop lossnya sekitar sini 31. Entry stop lossnya di sini. Ya, teman-teman bisa pakai iZone untuk lihat di sini. Nah, gimana dengan misalnya Euro USD misalnya? Nah, Euro USD teman-teman kayak gini. Nah, misalnya kita lihat Euro USD. Euro USD kita tahu nih harga strong uptrend gitu ya. Harga strong uptrend dan kita punya lihat di sini ada UFO, di sini ada UFO ya. Ada UFO di sini. Tapi kalau teman-teman cek iTrend-nya, teman-teman bisa lihat oke, iTrend-nya sudah expired, Oke. iTrend-nya sudah expired. Artinya sudah melebihi biasanya. Kalau kita bilang tadi oke, ini musim hujan biasanya 4 bulan, tapi ini udah ngelewatin 4 bulan kok masih hujan ya. Ini kan nggak normal nih. Berarti jangan coba-coba tanam tanaman yang butuh musim hujan, kurang lebih gitu ya. So, kalau teman-teman sudah pakai iTrend, artinya buy di Euro USD itu sudah tidak bijak. Kenapa? Karena secara probability dia lebih rendah, lower probability dibanding teman-teman buy waktu di bawah sini. Waktu apa? Waktu trennya masih belum expired gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat dengan tools ini, kita lihat GU udah expired misalnya. Oh, USD Yen uptrend dan uptrendnya belum expired. Kita bisa lihat di sini. Belum expired. Saya lagi ngasih contoh yang nggak confirm, kita cari ya. Ini misalnya. Nah, ini misalnya kita bisa lihat ini trennya unconfirmed ya. Unconfirmed Euro CHF unconfirmed ya. Jadi Euro CHF unconfirmed. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau unconfirmed ya berarti artinya kita nggak boleh entry. So, itu cara teman-teman melihat tren dengan menggunakan iTrend. Jadi tools ini sedikit lebih lengkap dibandingkan 4EMA, tapi kelemahannya kita perlu multi time frame ya. Kita perlu daily sama H1. H4 sama M15 gitu ya. Kita perlu weekly sama H4. Jadi kita perlu lebih dari satu time frame. Itu kelemahannya. Selebihnya menurut saya ini lebih lengkap daripada 4EMA. So, teman-teman silahkan pilih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai dengan selera teman-teman semua. Dan by the way, kalau teman-teman hadir ke salah satu seminar kita, misalnya teman-teman hadir yang di Solo tanggal 8 April, teman-teman akan dapetin tools ini iTrend secara gratis ya. Teman-teman akan dapetin iTrend secara gratis lifetime access ya. Jadi bukan dibatasin waktunya tanpa syarat apapun ya, tanpa syarat akun. Pokoknya teman-teman akan dapetin iTrend ini secara gratis. Plus teman-teman akan dapetin 2 tools pribadi saya. Yang pertama adalah Duyan Anggara Trading Assistant. Teman-teman bisa dapetin tools itu secara gratis. Dan yang kedua, teman-teman juga akan dapetin namanya Duyan Anggara Relative Strength and Weakness. Ini adalah salah satu tools andalan saya. Saya akan bahas lain waktu tentang apa sih gunanya RSW ini. Ini salah satu tools yang sangat-sangat powerful, teman-teman. Dan teman-teman bisa dapetin secara gratis kalau teman-teman hadir ke seminar. So, selain daripada strateginya, selain daripada trading plan-nya, teman-teman juga akan dapetin beberapa tools secara gratis. Dan juga teman-teman akan dapat pendampingan webinar sampai dengan 8 minggu. So, bagi teman-teman yang di Jawa Tengah dan sekitarnya, silahkan daftar. Kita ketemu tanggal 8 April 2023. Atau bagi teman-teman yang di luar kota, teman-teman bisa ikut online. Caranya simpel banget, cek link deskripsi di bawah video ini. Oke? Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman sekarang tahu, oke, ternyata kita bisa pakai iTrend, ternyata kita bisa pakai 4EMA. Dan ternyata, walaupun beda time frame hasilnya sama. Jadi supaya teman-teman nggak bingung. Mas, saya taruh iTrend-nya H1 kok hasilnya beda. No, iTrend punya algoritma sendiri. Kalau iTrend-nya daily berarti entry-nya H1. Di H1 nggak perlu ngecek iTrend lagi kalau udah ngecek di daily. Jadi jangan dicampur-campur step-nya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya Duyan Anggara pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya.